Kalau lu cuma ngejualnya as a benefit fisik, emang kayaknya nggak boleh bahas ini deh kayaknya. Menerima masukan, tidak menerimanya perkembangan, tidak menerimanya perbedaan pendapat, ya itu lebih ke egois gitu. Iya. Jadi itu kuno. Dan suatu pertanyaan yang selalu kutanyakan adalah kenapa foto Anda gelap? Yang ada dagingnya banyak. Meat Holu Ya, betul. Jatuh. itu one of a kind. Iya, soalnya kan kita Favorit. di sini kan biar nggak bayar, jadi ininya kita ini dulu iklankan duluan kan Iya. sebelum kita mulai gimana? Boleh. Ya, gimana ya? Berarti Dan jangan lupa kalau ini memang iklan, dapatkan Vespa kalian. ada Vespa? Ada Vespa di Oh, sini. gitu. Spesial Holu Turn 5 jadi ulang tahun. Karena ini kan sebenarnya lagi perayaan ulang tahun yang ke-5. Oh, udah 5 tahun. Ini lagi rotunya, jadi campaign ini sebulan sampai nanti Agustus sekitar tanggal 19 selesainya. Main eventnya tuh di sekitar tanggal 20-an bakal ada guest star yang kita undang. Siapa? Vito Nicholas. Gestar ya? Guest starnya ini kapan tayang? Oh, iya. Asik. Siap. Oke, jadi sekarang kita sama Vito Nicholas anak Menteng ya? Ya, anak Menteng ya? Iya dong, anak Menteng dong. Iya, anak Menteng. Menteng. Oke, jadi sebelum memulai mungkin 30 menit aja ya. 30 Boleh. menit, soalnya udah sore, takutnya sunsetnya kita ke duluan sunset, nanti ini gelap. Ada 3 pertanyaan. Anjay. Lu pilih aja antara 2. Antara 2 ya. Ya. Apa itu? Oke. Cina atau Amerika? Cina. Cina. IKN atau DKI Jakarta? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Gibran atau Tom Lembong? Tom Lembong. Wah, siapa? Tom Lembong. Oh, berarti saya sudah bisa mengidentifikasi Anda. Itu pertanyaan untuk mengidentifikasi ini apa namanya arah politik seseorang. Tapi hari ini kita nggak ngomongin Politik. jadi kita ngomongin apa? Politik art. Politik art. Oke. Berseni dalam politik. Wih. Iya, soalnya dia emang orangnya seni banget. Jadi kelihatan dari kacamata. Ya kan? Dan kumis-kumis dan rambutnya. Rambutnya pakai Lebih nggak keterawat aja sih kalau orang bilang lah. gitu, nggak terawat. Enggak. Ini Tapi datangnya dia wangi loh. Kayak di film ini apa namanya itu film yang rambutnya harum tuh. Ini film iya film yang dia pokoknya dia kalau SMA tuh rambutnya ini. wangi. Film Indo. Film Indo. Ini siapa sih? Raditya Dika. Filmnya Raditya Dika. Ini aduh lupa ya tiba-tiba ya. Ada kan yang rambutnya wangi bersih. Itulah pokoknya. Pokoknya dia waktu SMA tuh jadi Starboy. Waktu saya masih Starboy lupa deh kayaknya. Terus dia waktu udah gede, dia jadi ini waiters. Pokoknya ini videonya nih. Ya, Ini ya belum ya? gitu kan. Tadi kan pas Ya. bersih-bersih meja. Oke ya. Oke. Tapi sebenarnya kerjaannya sebagai art director ya. Apa? Kreatif director, Creative director. director juga, Oke. fotografer juga, art director kadang-kadang. Karena kan kalau di sini art director, apalagi kalau art director jarang. Jadi kita ya ikut ngeset lah. Oke. Jadi kerjaannya apa? Nyangkut. Foto-foto. Foto-foto, video-video atau Foto. cuma jadi orang yang ngarang-ngarahin doang? Orang yang bikin iklan. Oh, jadi iklan. Jadi tadi yang Vespa di depan itu yang moto Anda, bukan? Yang mana itu? Ada Vespa tadi di sana tadi. Oh itu aset. Tapi sebenarnya jujur aset itu. Cuman Vespanya ada. Dan sebenarnya nanti ikannya belum rilis, cuman ada. Dan ini pas tayang udah ada. Jadi sekarang promosi. Oh, gitu? Iya. Cuman Ya, siap. concernnya sekarang lagi di creative director di sebuah F&B bisnis. For your information, Vito ini seorang fotografer ya. Ya. Fotografer kan? Betul. Tapi ya, maksudnya pekerjaan utamanya. Utama. fotografer. Tapi kan yang lain-lainnya bisa lah. Semuanya Bisa. tentang art bisa lah ya. Bisa. Nah, dan suatu pertanyaan yang selalu kutanyakan adalah kenapa foto Anda gelap? Foto Kenapa foto Anda harus gelap? Walaupun ya kita tahu lah lu menang kan.
perlombaan itu selalu menang kan. Tapi kenapa yang dipilih itu gelap bukan yang terang? Pikir lagi ya. Pertanyaannya itu mungkin jawabannya adalah bukan gelap, bukan kenapa gelap, tapi lebih ke apa ya? Aku merasa setiap foto tuh punya tone yang menggambarkan si foto itu aja. Walaupun dominan gelap. Iya kan? Nggak maksudnya kan nggak masalah sih gelap. Soalnya foto-foto pun juga ada yang gelap. Cuma maksudnya kenapa you choose the dark side gitu loh. Karena kebetulan saya juga suka sama hal-hal yang berbau dark. Karena sukanya karena terlalu banyak simbol gitu kan, terlalu banyak ornamen. Jadi kalau misalnya dikulik dark side itu tuh menarik sebenarnya. Artnya banyak banget gitu. Apakah lebih nggak bikin penasaran gitu ya? Karena kalau udah terang itu kayaknya semuanya udah ke-reveal terus ya nggak ada something yang menarik lagi. Something different. Dan lebih tepatnya gini. Kalau gua motonya terang juga, belum tentu gua laku. Oke, jadi laku karena gelap. Jadi laku. Jadi kalau lu fotonya terang nggak laku. Belum tentu kan? Oh, belum tentu. Belum tentu. Walaupun pasar sekarang ya mostly foto terang ya bukan berarti foto terang itu jelek ya. Tapi foto gelap bagus. Bagi saya. Ya, foto gelap bagus, foto terang belum tentu jelek. Betul, bisa juga. Bisa juga ya. Cuman apakah itu bisa gua jual? Belum tentu. Lebih ke sebenarnya kalau untuk sekarang, apalagi sekarang ya. Era sekarang tuh foto itu udah apa ya? Apalagi kalau kita ngomongnya di wedding ya. Karena aku juga lebih seringnya di wedding, pre-wedding dan lain-lain. Lebih ke arah mencoba untuk mengerucutin pasar sih. Oke. Mengerucutin pasar kayak ya udah foto yang gue jual seperti ini ya audiens yang datang ya berarti cocok sama itu. Bukan mengikuti pasar, bukan berarti mengikuti pasar itu buruk ya. As a business ya it's good point gitu. Tapi kalau kalau gua ngomongnya seniman kayak gimana gitu kan. Lo kan nggak apa-apa, kita kan ngomonginnya art itu kan seni. Seni kan nggak terbatas, lu bisa lihatnya dari samping, dari tengah, dari atas, dari bawah kan tergantung penikmatnya kan. Betul. Dan kadang orang di sini bukan orang di sini, banyak orang lah. Di Menteng. Merasa dirinya itu bukan seniman, padahal sebenarnya kita semua tuh seniman. Semua kita seniman. Pelaku, apalagi fotografer ya, nge-capture suatu hal, mau tuh gelap kayak terang kayak BW kayak atau apa semacamnya. Ya kita tuh semua seniman, cuman kadang orang agak skeptis untuk mengakui itu. Karena dirinya pengennya dilabelin as a business. Ya nggak salah sih. Cuman ketika kita untuk berargumen tentang foto terang dan gelap, selalu hal yang dibawa pertanyaan adalah ya pasarnya seperti ini, jualannya harus seperti ini. But we have inner karakter yang harus kita keluarin gitu kan ya, sebenarnya. Tapi kan kalau kamu bilang itu ada orang yang melabeli dirinya sebagai seniman dan ada orang yang melabeli dirinya sebagai businessman dan ya ada the good point-nya ketika orang fotonya yang umum lah kita bilang foto terang gitu kan. Sebenarnya kamu tuh juga sedang melakukan bisnis, artinya kamu mengerucutkan marketmu kan sebenarnya. Iya kan? Iya kalau kita mau bicara di bisnisnya ya. Ya dan itulah yang kadang jadi kayak kita ngomongnya foto terang itu pure bisnis sekarang. Karena market pengennya seperti itu. Karena market akan lebih bisa mencerna foto-foto yang easy untuk dikonsumsi gitu kan. Tapi bukan berarti foto-foto gelap atau foto yang storytelling segala macam tidak ada pasarnya. Cuma belum terbentuk aja. Maka dari itu kalau misalnya aku ikut untuk menyamakan pasar itu, orang-orang ini nggak akan kebuka, kolam ini nggak akan kebuka. Makanya aku nggak pernah yang kayak mencoba untuk berenang di kolam yang sama atau mancing di kolam yang sama, tapi aku mencoba untuk mancing di kolam yang jauh. Kayaknya itu bisnis banget cuy. Itu kayaknya ide bisnis bukan ide kreatif sebenarnya. Nah, tapi di situ muncul lah akhirnya kebebasan berkreativisasi itu muncul gitu. Gua mau bikin sesuatu hal itu bisa diterima oleh
kolam dengan ikan-ikan yang gue pilih. Ikan-ikan yang gue pilih ya. Iya. Tapi lu picky banget ya ngambilin. Kayaknya gue yang mau yang ini, mau yang ini. Iya, karena menurut gue kayak jangan sampai ada kata-kata as a photographer atau seniman apapun ada bahasanya nanti kayak someday ada kan bahasa kayak mau sampai kapan moto. Oh yes, oke. Mau sampai kapan sih jadi videografer, mau sampai kapan sih jadi desainer. Maksudku ini bukan jadi titik apa ya, orang itu taraf hidupnya jauh makin tinggi ketika dia tidak menjadi fotografer lagi. Tapi kan bisa jadi dia taraf hidupnya tinggi karena menjalani fotografi di waktu yang sangat panjang. Ya let's say fotografernya masih junior, naik ke senior sampai akhirnya jadi pro segala macam. Dan orang tuh kadang nggak sadarin hal itu. Let's say ya orang selalu ditanya, lu kalau mau lu jadi fotografer mau sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena ada hal yang kayak ibaratnya ini kita maksudnya kehidupan. Gue makan dari situ. Oh iya siap. Ya tadi udah ini ya. Iya. Art dan life ya. Iya. No politics ya. No politik. Tapi Anda pilihnya Tom Lembong tadi. Karena sebenarnya itu agak rancu jadi iya. Oke. Jadi mungkin di dalam seorang Vito itu mungkin lu nunjukin ini nih kayak seperti jalan hidup lah ya. Maksudnya itu bukan hal sesuatu yang harus diperdebatkan juga. Itu kan sebuah pilihan hidup. Dan kita tuh kadang-kadang apa ya? Ada orang tuh memang yang dari awal kayak aku ya. Aku memang dari awal memang meng-create aku sebagai bisnis. Aku berbisnis di situ bukan kayak meng-create sebuah foto yang gimana karena memang kalau dari akunya sih memang gak pengen jadi fotografer selamanya. Tapi kan itu kan nggak salah juga. Iya salah. Salah juga kan. Pilihan. Cuman kadang-kadang orang tuh punya stereotip gitu loh. Orang tuh nggak bisa melihat hal itu. Kadang-kadang yang art disuruh jadi bisnis, yang bisnis juga disuruh jadi art. Betul. Nggak bisa juga kan. Nggak bisa orang itu ada kalanya kalau kita ngomong seni ya. Seni itu bukan berarti tidak bisa menjadi bisnis. Oke. Tapi sangat bisa menjadi bisnis ketika kita tahu apa yang mau kita jual. Oh yes, oke. Quotes of it, gitu ya. Oke. Ya, dan bisa ditanya balik ke pertanyaan awal, kenapa fotomu lebih prefer gelap? Satu ya karakter, dua kenyamanan, ketiga ya memang itu udah nature-nya aku gitu sebagai orang yang create seni. Dan ini tidak salah untuk dibisniskan, ini tidak salah untuk dijual, dan bisa kok sampai sekarang masih bisa survive gitu kan, walaupun banyak pantangannya lah. Karena ya, perbedaan pendapat, lebih ke perbedaan pendapatnya adalah emang lu bisa jual ini, lah kenapa tidak gitu, atau masih bisa survive segala macam. Dan kadang agak malasnya gini, fotografer wedding ya, yang udah ya jam terbangnya lebih tinggi daripada aku segala macam. Yang duitnya lebih banyak lah. Yang duitnya banyak, kerjanya banyak. Ya, segala macam. Kadang banyak kerjanya belum tentu banyak duitnya juga sih, ada juga. Ya. Kan ada kan. Yang penting dia di apa ya? Divalidasi. Oh, divalidasi ya. Kayak orang-orang kita nih kayak apa ya? Sibuk banget gitu loh, kayak ngurusin gimana sih orang tuh harus berkarya, lu harus gini, nggak ada sih, Bro. Betul. Ya, market kita terserah dong. Terserah. Terserah juga orang yang mau beli. Cuman kadang gedeknya tuh gini. Adalah beberapa omongan yang masuk ke telinga aku kayak, alah foto gini, gue juga dulu begini. Lah kenapa nggak ditekunin sampai sekarang gitu? Ketika zaman itu, let's say bahasanya kayak zaman itu kita kembaliin lagi nih, kita balikin lagi. Gua mau dulu fotonya udah begini, udah capek lah masanya. Lah, berarti kan lu cuman let's say kayak fotografer zamanan doang. Apalagi rame foto, apalagi rame ikutin. Ya sebenarnya nggak salah, cuman kenapa harus ada ucapan seperti itu? Gitu. Dan itu kan sekarang kan kayak nge-labelin orang tuh kayak dia masih belajar, masih nyari portofolio. Oke. Gimana ceritanya? Gue masih nyari portofolio kalau orang itu bayar gitu. Oke. Orang ini klien nih bayar. Masa gue masih nyari portofolio?
Itu kalau kita ngambilnya di sisi bisnis ya itu ya Mungkin dia jualan. kalau fotonya gelap dia nggak laku, kalau lo yang foto laku. Bedanya di situ kali. Jadinya dia, lo kok kenapa sih? Lo nggak laku. Padahal lo kok laku dan bayarannya gede gitu kan. Nah, ya semacam hal itulah kayak. Ya nanti kita tampilin lah fotonya si Vito Nicholas anak Menteng. Dia bagus tuh, yang menarik banget nih. Kalian baru bikin garis-garis merah, dia udah bikin benang merah buat foto penguin. Ada kan? Ya. Iceland yang lagi. Iceland. Ya. Dia udah kepikiran ke sono tuh. Gimana? Visioner. Nonton. Nggak nonton tapi ngikutin aja. Oh, Nggak nonton banget. Trending loh di Twitter kemarin. Kadang kalau hal yang lagi panik banget, aku malah cooling down di fase itu. Kayak nanti dulu deh. Oke. Ya karena sibuk juga mungkin ya. Berarti Vito ini seorang yang idealis ya. Bisa nggak gue bilang idealis? Berprinsip. Berprinsip loh. Iya kan? Kalau kita bicara idealis di sini masih rancu ya. Idealis tuh apalagi idealis tuh digambarkan sama orang-orang yang penilaiannya image-nya kayak ini orang ini idealis dalam arti ego. Ih, ngerinya ego. Oke, keluarkan silakan. Soalnya ini agak berat pembahasannya kalau sama seniman satu ini agak gimana gitu. Lanjut. Iya, maksud gue kayak idealis ya idealis gitu kan. Tapi ego ya it's a different thing gitu kan. Beda idealis sama ego tuh beda, prinsip juga beda. Berarti kalau punya prinsip, lu bakal punya idealis. Kalau lu kuat dengan prinsip lu akan punya idealis. Idealis itu apa sih? Yang selama ini gue terapkan adalah idealis yang mana ideal untuk aku eksekusi, aku lakuin, aku jalanin, aku jual, dan untuk klienku, untuk orang sekitar, itu idealnya seperti itu. Bukan yang berarti gue mau seperti ini, lu harus ngikutin juga. Di mana idealnya, ya di situ yang gue lakuin. Makanya itu bentuk idealisnya seperti itu. Dan selama ini mana yang ideal untuk gue, untuk klien itu dicapnya sebagai lu idealis banget. Iya. Idealisnya dalam arti bukan in a good way tapi lebih ke in the bad way gitu lah. Karena mungkin cara mereka ngomongnya agak ini ya. Iya pengertiannya sih lebih ke idealis tuh egois, idealis apa? Kayaknya tuh nanti akan ada bahasa yang kayak lu idealis gini kembali lagi. Emang lu bisa jual itu? Emang lu? Ya memang kayaknya orang-orang kita tuh gimana, mereka tuh nggak suka sesuatu yang beda dari mereka sebenarnya ya. Jadi Iya. Mereka risih kalau ada sesuatu yang misalnya berbeda dan mereka ingin lu ngapain sih kayak gitu, ini lo kayak gini aja, lo kayak gini, dan mereka pengennya nge-teach-nya kayak gitu. Iya nggak mau dan kalau lo nggak ngikut nanti jadinya apa ya dibilangnya tuh apa sih bahasanya, kalau dia apa jadi egois ya sih, padahal kan bukan masalah egois ya, malah kita bisa balikin, malah dia yang egois. Iya sebenarnya, karena tidak semua omongan kalian tuh bisa didengar dan bisa diterima. Tidak semua, apalagi untuk orang-orang yang jauh lebih jam terbangnya lebih tinggi daripada aku, lebih pro, lebih senior lah, bahasa senior deh kita ngomong. Oke, mereka lanjut. Senior. Oke. Dari Suryadi kan? Dari Suryadi. Oke. Ya kan, maksudnya kayak aku nggak tahu apakah pikiran mereka yang kolot atau yang nggak mengikuti zaman, atau yang memang gua ini senior, lu harus dengerin gua, harus ngikutin apa yang gua ucapin, apa yang gua lakuin di sosial media gitu. Ya nggak juga, boleh gitu juga. Karena nanti ada bahasanya gini. Kenapa sih fotografer wedding ini di Samarinda? Di Samarinda nggak di Menteng? Kan di Menteng. Di Menteng. Kita ketahuan cuy. Ya di daerah kan itu dekat itu. Daerah Menteng ini ada bahasanya gitu. Dan itu selalu terucap di telinga aku tuh, selalu terdengar. Kenapa sih wedding dokumentasi, vendor dokumentasi di Samarinda ini susah banget berkembang? Dari sisi apa? Prestis susah naik. Oke, jelas. Karakter nggak ada. Betul. Terus tidak ada vendor yang proper dari segi manajemen. Oke, betul. Tidak ada yang bisa break the market lah bahasanya dengan vendor yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun gitu kan. Kenapa? Dan itu selalu ada terdengar di telingaku. Kan sebenarnya gampang. Problemnya adalah
kalau lu pengen semuanya berkembang, apa sih yang harusnya diperbaikin gitu kan? Satu, manajemen. Betul. Manajemen itu nggak harus, menurut gue ya, manajemen itu nggak harus yang lu punya 50 staf karyawan di vendor tuh nggak perlu gitu. Ya perlu kalau memang punya. Kalau emang gede perlu. Iya perlu. Cuma kan ini berkembang. Ya. Let's say dari paling simpel adalah admin. Oke. Kalau lu punya admin itu udah bakal mengefisiensi flow kehidupan lu. Kayak gue jadi fotografer, jadi pembisnis, gue nggak berhubungan langsung by chat dengan calon klien karena udah ada orang yang nge-handle itu semua. Dan itu jangan dicap sebagai tidak ada manajemen atau bukan apa ya, nggak ada manajemen yang baik itu. Lu punya adminnya udah bagus. Ketika lu punya admin, lu punya tim finance bahasanya untuk ngerekapin duit masuk. Nah, iklan. Emang di sini agak nyaring memang ininya ya. Iya, kayaknya beda deh, kayaknya di mall-mall nggak segini gitu ya. Iya. Tadi kembali udah ada admin, udah ada finance, walaupun ya geraknya itu cuma 2-3 orang, itu tuh nggak apa-apa. Karena si fotografer atau ownernya ini akan lebih fokus ke satu, pengkaryaan, dua, bisnisnya. Karena udah ada yang bantu nih, admin udah bantuin balasin chat calon klien segala macam, appointment segala macam. Udah ada finance yang ngatur duit segala macam, revenue, pembagian segala macam. Kalau udah ada itu, otomatis kan ini iya nggak apa-apa, lanjutin aja nih, ini panjang nggak apa-apa. Ini nanti bisa bisa rekap kok, nanti direkapin ya nih. Maksudnya itu bisnis plan-nya Pito gitu kan. Maksudnya itu kan masuk ini pembelajaran bisnis basic lah. Lu punya manajemen, lu punya output benefit yang lu kasih klien, otomatis di situ ada HPP kan. Otomatis itu kan bisa dihitung persatuan. Ini berapa. Akhirnya finalnya jadi harga kesatuan untuk dijual gitu kan. Kalau lu cuma ngejualnya as a benefit fisik, emang kayaknya nggak boleh bahas ini deh kayaknya. Kayaknya kalau bahas ini nggak boleh. Lanjut. Tuh. Dibakar dulu pak. Bisa lagi nih. Sekarang nggak tahu ya. Dari dulu yang yang terdengar di telinga aku adalah kalau aku tanya, kalian ngitung HPP gimana sih? Jadi satu praktis. Oke. Cetakannya berapa? Output fisiknya berapa? Dihitung manpowernya berapa? Terus cost manajemen? Ya, cost manajemen itu nanti itu. Oh, itu nanti. Cost manajemen itu nanti. Itu cost fixed cost-nya sebagai apa? Output fisik tuh album, foto, bingkai, frame segala macam. Terus jasa. Apalagi sebatas itulah. Hanya sedikit saja yang dihitung. Kayaknya lebih banyak yang fisiknya doang dihitung. Yes. Kayaknya kayak kamera tuh kadang-kadang kan, kalau kamera tuh kan tiap tahun pasti ada penurunan harga tuh. Ya nggak dihitung juga tuh sebenarnya, mereka lupa tuh biasanya. Dan mereka hanya menghargai diri mereka kadang-kadang di nilai yang sangat-sangat minim. Yes, makanya akhirnya harga finalnya tuh jadinya terlihat kecil. Kenapa? Karena tidak dikurut, dan mereka puas terhadap, nggak tahu ya, puas atau bahasanya ya udah ini harga yang paling ideal untuk dijual. Iya, yang penting aku bisa foto lah, yang penting aku bisa makan, gitu, nggak juga. Oh, beda ya. Silakan, betul itu. Betul ya. Karena bahasanya nanti kalau kamu punya ini, iya. Itu beda. Nah, jadinya kan harganya tuh dominan terlihat kecil. Tapi misalnya pertanyaan adalah kenapa harga vendor dokumentasi di Samarinda susah naik? Mereka tidak memikirkan, kebanyakan ya, tidak memikirkan cost management, cost tim, cost konsumsi. Walaupun sebenarnya kita makan juga di catering kan, cuman tidak sesimpel itu. Iya, tidak sesimpel itu sih. Cost manajemen itu kan ya ada admin, ada finance, ada internal tim lah. Cost tim nanti ada second cam,
ada asisten, mungkin ada apa namanya, dan itu tergantung nanti quantity orangnya berapa. Itu kan seharusnya gitu. Masuk ke investment yang dia pakai untuk kerja. Apa? Iya. Kamera. Ya makanya itu Lampu. kamera kalau satu udah 200-300 ribu berapa sih harga kamera? Malah nggak ada yang beli kali. Dan itu kalau misalnya dalam matematikanya kita masukin dalam prestis, biasanya kita ambil nggak usah 10%, 5% aja. Itu kan sangat mempengaruhi. Kamera udah berapa, storage sudah berapa, dan itu akan menimbulkan harga final yang ini loh yang harus kita jual. Sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya gini. Kalau aku sih ngitunginnya as businessman ya. Ini aku nggak ngitung sebagai fotografer karena aku nggak pengen jadi fotografer sih sebenarnya. Ya. Jadi itu sebenarnya memang kalau secara harga kita ini kayak under lah. Memang itu kayak sebenarnya kalau dihitung sih kayak nggak hidup aja sebenarnya, ngerti nggak sih? Karena kayaknya tuh dari harga segitu karena itu tuh itu tuh terjadi karena misalnya ada 10 fotografer nih, ada 2 atau 3 orang yang udah menjalanin manajemen yang bagus seperti itu kayak kau bilang tadi. 8 ya rata-rata mereka tuh nggak ngitungnya nggak kayak gitu, yang kayak kau bilang tadi yang ngitungnya hanya yang di permukaan doang. Mereka nggak mikir, yang penting mereka ya bahasanya ya bisa makan, bahasanya begitu, padahal nggak juga sih sebenarnya. Kok mereka dikali-kali juga banyak juga sebenarnya kan, misalnya nih 10 dah Ya. kamu kali 10 ya banyak juga sebenarnya. Cuman ya kan? Apakah itu efisien gitu kan? Karena gini, oke, tapi kan bertanya gitu, tapi kan bisa main di quantity. Sebanyak apa sih, sesanggup apa sih lu dalam 1 minggu, dalam 1 hari dengan quantity yang lu terima banyak itu. Let's say banyak lah dalam 1 hari, Sabtu Minggu gitu. Minggu ada 3-4 lokasi. Dari 4 lokasi, 3 lokasi ini yang paling bisa dijual dan bagus tuh paling berapa sih? 1. Kenapa 1? Lu nggak punya tim tetap untuk handle 3 ini. Betul. Kenapa? Karena as a freelance yang tidak berkaitan dengan atau nggak in charge di vendor kan. Dan problemnya adalah fee freelance itu sangat ditekan. Karena aku juga sebelum punya vendor, ya aku jadi freelance juga. Sebelum jadi freelance aku ikut satu vendor juga in the house. Setelah itu keluar aku jadi freelance dan aku merasakan flow workflow-nya seperti apa, pembagian fee seperti apa. Karena gini, mereka itu untuk yang misalnya yang lokasi lebih dari 1, mereka cuma minta yang penting aman. Oke, yang penting aman. Yang penting fotonya ada lah. Yang penting ini margin masih tetap bisa gua ambil. Iya. Margin bisa tetap gua ambil segala macam. Harga freelance udah dah, yang siapa yang bisa itu gua pakai. Cuman di ending akan banyak keluhan kayak gua habis pakai freelance ini nih, akhirnya kurang ini gitu. Iya juga sih. Dan ini yang bisa poin ini yang bisa kusalahkan adalah dua-dua pihak. Satu as freelance-nya, kedua yang nge-hire plan itu. Coba kita aku nyalain ke freelance dulu deh. Kenapa lu terima? Ya. Dan freelance ini bakal ngeluh. Gua kemarin freelance di weddingannya ini vendornya ini budgetnya segini doang gitu. Jadi ya udahlah, orang freelance doang gua jadi hasilnya ya udah minim gitu. Ya, dan itu hal yang salah gitu. Lu udah dibayar, lu udah deal, ya lu harus terima itu semua gitu. Ya harusnya sih kalau bisa menyesuaikan juga sih. Kalau bisa ya mirip-mirip lah sama hasil yang di ini. Betul. Dan itu yang bisa kusalahin untuk freelance yang menerima seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang hire plan ini as a owner-nya atau yang punya vendor, lu udah tahu budget tuh segitu, dan lu udah tahu kapasitas orang itu untuk lo hire di freelance, kenapa nggak dipertimbangin dari awal gitu? Kita harus percaya ya, hasil bagus tuh ada harga dan rupa tuh kita itu prinsip yang segitiganya kan nggak mungkin ada yang murah cepat gitu kan, pasti ada kesana atau kesini kan. Dan maksudnya secara kemanusiaan ya gitu. Kayak lu kita semua udah tahu lu ibaratnya dalam 1 hari ini ngambil job lebih dari 1 as a business, secara hitungan matematika tidak mungkin tidak lebih dari 100% dong marginnya dia dapat gitu kan dalam 1 hari. Masa iya secara kemanusiaan lu cuma bayar sekian dengan
harapan yang sesuai dengan apa yang lu mau. Kan nggak bisa juga. Toh ini budget udah lu kasih dan itu terkesannya minim, lu berharap apa gitu. Dan itu yang menjadi PR selama ini. Ya mau freelance video, freelance foto, apapun itu. Akhirnya freelance ini akan mengerjakan sesuai dengan budget. Iya, Tidak pasti. salah. Ya, iya, nggak Tapi salah. Tapi ya lebih banyak ngeluhnya. iya pasti ngeluhnya di belakang kan. Ngeluhnya Dia nggak di ngeluh di belakang. depan dong. Dia pasti di belakang ngeluh belahannya gue bayar segini nih, gue bayar segini gitu. Dan Atau yang ini fotonya kok kayak gini sih. Itu kayaknya sih ya kalau aku sih ngelihatnya kalau dari kacamata bisnis sih sebenarnya itu dari apa ya, itu kan masalah supply demand ya, karena sekarang emang fotografer tuh sangat gampang dijangkau, nggak kayak dulu. Yes. Secara equipment, secara apa ya, ilmu juga gampang lah. banget. Ya, makanya jadi masalah kalau misalnya mereka ini menetapkan sebuah harga baru, dan harga baru itu diterima oleh klien dan dianggap itulah harganya. Itulah harganya. Dan makanya akhirnya yang lain jadi apa ya, apalagi yang bener-bener dia tuh jiwanya di foto ya, contohnya kamu lah ya, misalnya kamu kan art banget lah ya, jadi kan ngerasa kan gimana ya kok gini nggak sesuai. Cuma ya, kalau aku sih nganggap secara hukum ekonomi tuh nggak salah juga, karena supply-nya semakin banyak, Yes. demand-nya pasti nggak, demand-nya sedikit jadi harga pasti turun. Sebenarnya begitu kan hukum ekonomi, Iya. kayak hukum Newton lah, nggak bisa di ini. Cuma itu sebenarnya kalau aku sih kembali juga ke kliennya juga. Kadang-kadang klien ini, sepengetahuanku ya, aku sering ngobrol sama orang-orang yang umum lah. Mereka tuh sebenarnya nggak semua orang mengerti tentang fotografi yang deep. Ini nggak sih? Maksudnya fotografi dia memang pengennya cuma foto-foto doang. Cuma ada juga beberapa klien yang ngelihat itu biasanya FOMO. Misalnya ada satu yang lagi hype, dia ikut ke situ semua, entah bagaimana hasilnya gimana gitu kan. Dan akhirnya biasanya juga rata-rata jatuhnya kalau ke yang hype ini, kan dia udah kerjanya banyak tuh. Jadi ngeluh juga, karena hasilnya sebenarnya mereka ini bukan tipe orang yang suka foto bagus banget, cuma itu emang di bawah rata-rata juga, ngerti gak sih? Ya kan? Sama. Itu jadi masalah juga. Jadi kita sebagai penyedia layanan jasa tersebut juga bingung mau survive-nya gimana. Dan juga klien juga sebenarnya banyak ketipu juga sih soal biasanya kontennya lebih oke sih daripada hasilnya, ya kan? Ya. Iya nggak sih? Iya benar. Jujur aja. Walaupun sekarang banyak lah yang itu kembali ke yang freelance dibayar cuma sekian, terus dikeluhin bla bla bla. Akhirnya gini, freelance ini kan akhirnya mengeluhkan, gue dibayar segini doang tapi dikomplainnya gini banget, gede banget gitu kan. Budget itu, ya udah nggak salah dan tidak bisa disalahkan juga, tapi bisa disalahkan karena kenapa lu terima gitu. Nah ya betul. Akhirnya orang-orang ini, as a freelance ini sangat amat mudah memikirkan, udah mending gue bikin vendor. Oh iya juga ya, bener juga. Karena kan ujungnya harganya sama aja toh. Sama ya, naikin sedikit. Tapi nanti yang punya vendor akan ngeluh gitu. Kemarin dia kerja sama gua, belajar sama gua. Tiba-tiba dia nyelonong aja gitu kan. Itu kayaknya sih hasil dari ini juga sih sebenarnya, hasil dari domino efek juga sih dari hal-hal yang terjadi sebelumnya itu kan. Karena terlalu gampang reach-nya, ya kan. Dari entry-nya terlalu gampang. Dan apalagi sekarang bikin vendor sangat mudah gitu. Ya kan lu nggak perlu ini, yang penting Instagram ada. Yang penting ada akun email, bikin Instagram, jualan, nanti promo 2 juta sama prewedding. Aku oke. Gitu. Urusan bagus enggaknya ya belakangan. Iya. Yang penting dia mendapatkan, gue dibayar freelance segini, mending gue bikin vendor. Hasilnya sama, bisa gue jual lagi. Gue punya nama. Tapi itu yang dikeluhkan oleh senior ini. Oh iya. Kenapa yang dikeluhkan ada lagi nih? Apa lagi? Si ini nih bikin vendor nih, padahal masih baru di bahasanya gitu. Baru ya, terbilang baru nggak juga, cuman sebenarnya fasenya bukan langsung bikin vendor. Akhirnya dia bukan buat vendor karena kemudahan akses. Otomatis orang-orang ini kan orientasinya adalah gue bikin vendor, yang penting gue jualan dulu aja, dikerucutin price. Oke. Gua berapa ya? Vendor gue masih baru. Gak bisa lah jual mahal. Nggak bisa jual mahal. Udah jual yang menurut dia udah segini aja deh. Dan itu dikeluhkan oleh yang ya senior.
wah ini vendor ini nih rusak harga bla 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 bla, ini ada paketan brengsek gitu lah. Kayaknya apa podcastnya judulnya karya yang egois aja kayaknya. Iya kan? Kayak karya tapi egois. Ya. Kayak semuanya saling apa ya? Saling merasa di tempat yang paling benar atau paling mempunyai mempunyai pembenaran lah Ya, atas keputusannya. Tapi sebenarnya sih memang nggak bisa kita salahin juga di dua sisinya. Memang pasti akan mengeluh atau segala macam. Maksudnya sekarang tuh bagaimana sih kita tuh menyikapinya aja. betul. Kalau disuruh bikin misalnya nih perkumpulan, wah nanti kita patok harga misalnya minimal ini segini atau up-upnya di atas segini, yang di bawah minimalnya segitu. Bagusnya nggak guna sih. Ya, Kalau kamu gimana? Kalau aku sih kalau nggak aku ya, guna. kalau aku pernah ada sharing sama orang, dia bergelut di Bali, vendor Bali. Oke. Vendor Bali itu punya apa ya, standarisasi harga lah. Oke. Lo mau buat vendor, yang ditanya adalah bukan price-nya. Nah. Lo mau buat vendor, lo mau main di kelas apa? Oke. A, B, C. Kalau kelas A, lo punya rate harga harus segini semua. Karena vendor yang main di pasar kelas A, semuanya range harganya standar dari let's say dari 10 deh, kita pakai nominal. Kelas A dari 10, lu harus ngikutin dari 10. Berarti bermain bisnisnya atau gimana cara kompetisinya adalah di karya. Di hasil, kualitas. Yang B 5 juta karena standar yang standar lah kelas B. Kelas C ya udah 3 juta gitu. Tapi lu harus bisa menyaingin ini dengan harga yang sama, dengan karya, dengan kualitas. Otomatis itu akan membuat industrinya makin lebih sehat, harusnya. Oke, aku paham. Agak the point. Jadi gini loh, ini sebenarnya kenapa sih, kan ada orang juga yang bilang ngapa sih ini ribut masalah harga segala macam atau gimana, rezeki masing-masing segala macam. Ini sebenarnya kalau aku lihat sih sebagai kekhawatiran seniman. Ketika harganya begitu, itu nanti seninya nggak berkembang. Itu aja sih sebenarnya. Itu bukan masalah yang lain kan? Enggak, Bu. Karena gini, aku punya kata-kata gini. Mereka yang mengeluhkan tapi mereka juga yang berbuat. Nah, iya itu. Itu juga masuk sih memang. Itu. Jadi kayak lu kan harusnya let's say kalau kita bahas kembali ke awal tadi, kenapa sih vendor di daerah ini nggak bisa berkembang? Yang ngomong itu orang yang atas, kalangan atas, elit globalnya lah. Oke. Tapi mereka juga melakukan hal itu gitu. Betul. Harusnya, dan dia berkaca kayak kok di Jawa, di daerah lain kok bisa berkembang? Karena orang-orang yang berkembang ini orang yang sama nih, dalam arti jangka waktunya nih sama nih, jam terbangnya sama. Iya. Tapi dia jauh bisa lebih berkembang dari sisi bisnis, kualitas sudah pasti, dan mau menerima perkembangan. Udah tidak ada lagi bahasa foto gelap nggak bisa dijual, foto terang itu sangat laku. Tidak ada lagi bahasa seperti itu. Tapi lebih ke lu udah punya nama, apa yang lu jual, apa yang lu buat itu bakal bisa diterima sama klien. Kalau kita bahasa marketingnya apa sih, fit market lah. Oke. Tapi mereka kadang nggak sadar sama fit market itu. Iya sih, sebenarnya tuh agak gimana ya, agak ini juga sih, serba salah sih jatuhnya. Karena kan di sisi lain fotografi itu as a job. Ya. Ada fotografi juga as biasa, apa bahasa Inggrisnya biasa? Apa profesi? Profesi ya gitulah, maksudnya gini loh. Betul sih. Jadi memang makanya di negara-negara yang maju, memang mereka mengedepankan masalah kualitas. Iya kan? Betul. Kenapa sih? Entah itu dunia otomotifnya maju, entah itu dunia pertaniannya maju gitu kan. Mereka memang di situ nge-create-nya memang benar-benar memang sesuai kebutuhannya, bukan soal laku atau enggak. Ya, jadi nanti kalau karya itu sudah bagus, pasti nanti demand-nya bakal ngeliat juga nih, oh ternyata standarnya yang bagus begini ya. Betul. Kalau kita bodoh jatuhnya, ya kita yang penting laku aja. Jadinya yang berkurang adalah hasil dari pengkaryaan tadi. Jadi mungkin kekhawatiran dari seorang Vito Nicolas itu ya kan. Ya betul sih. Jadi jangan sampai ego, apa tadi karya ego, satu lagi apa tadi? Idealis dan ego itu berbeda ya. Jangan disangka ketika orang beridealis itu dia egois. Sebenarnya tidak juga. Egois itu ketika Anda tidak merasa
sebenarnya Anda yang egois. Gimana sih ya bahasa Jangan sampai penilaian idealis itu diartikan egois, dan egois diartikan sebagai idealis gitu. Karena tadi idealis adalah orang yang tahu, paham benar akan apa yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, karena mana yang ideal untuk si pelaku, mana yang ideal untuk klien, dan ya publik lah segala macam. Kalau tahu mana yang ideal gitu kan. Kalau egois kan lebih kayak gue pengennya apa ya lo harus nurut. Oke. Gue punya statement seperti ini lo harus nurut. Gue punya apa namanya vendor yang gue udah bentuk, ya udah ini jalannya gue, lu nggak boleh nggak menerima nggak menerima masukan, tidak menerimanya perkembangan, tidak menerimanya perbedaan pendapat, ya itu lebih ke egois gitu. Dan itu kuno. Oh iya sih. Kuno itu kolot gitu kayak. Iya sih. Ya gitu, makanya kan sebenarnya kenapa kita nggak berkembang karena pemikiran-pemikiran seperti itu sebenarnya. Ya, masalahnya kayak kita sekarang berbicara soal harga gitu. Tapi mikirnya yang lain tuh. Iya kan? Sebenarnya kita nggak bahas itu kan. Kita bahas soal pengkaryaan, bagaimana kita bisa berkembang, bagaimana manajemen. Yang dipikirin, lu murah, lu mahal lu bikin ini konteksnya tuh nggak di situ. Nggak di situ. Mereka berpikirnya soal A dan B, kita nggak bicarain itu sebenarnya, dan akhirnya berdebat dan akhirnya saling berkubu-kubu. Itu nggak bagus sih menurutku. Ya berkubu kalau untuk bikin community-nya jadi lebih baik dan industrinya jalan lebih jauh lebih baik, aku akan agree hal itu. Tapi kalau membuat community dan berkubu dengan bahasa apa ya, circle gue ya ini, dan akhirnya dia akan membentuk suatu statement yang gue semua seperti ini. Ketika ketemu circle yang lain dengan statement yang berbeda, nggak bisa, ini akan bertabrakan. Dan itu sebenarnya itu hal yang nggak bisa dikontrol. Itu hal yang memang sering terjadi, mau di faktor industri apapun. Cuman lebih ke pembelajaran gimana caranya menyikapin paling. Harusnya mereka yang dewasa itu jauh lebih dewasa daripada aku, paham akan hal itu gitu kan. Karena ya mereka udah lebih mature. Jadi Vito speak up. Harusnya ya menyikapi hal itu tuh dengan bijak, lebih wise lagi. Karena karena aku akan respect orang gini, kita nggak usah ngomongin karya deh, kita nggak usah ngomongin pamor vendor, kita nggak usah ngomongin dia siapa, tapi lebih kemanusiaan aja. Belajar untuk coba menilai orang itu dari kemanusiaan. Saya suka banget itu. Nggak usah memanusiakan manusia. Nggak usah ada batasan umur, nggak usah ngebahas umur karena lu jauh lebih muda, berarti lu masih berkembang dari portofolio. That's bullshit itu. Karena mereka mungkin kasarnya iri aja gitu, kayak anjing ini orang ini orang datang nih ngambilin gua, punya gua nih. Iya, terus kok lalu diam aja gitu kan. Kok nggak belajar lagi ya. Betul tuh katanya tuh. Suatu hal yang itu ada aja sanggahannya gitu. Sanggahannya itu kayaknya doa-doa dari yang lain kayaknya. Iya, makanya kayak ya berharapnya adalah ya kembali lagi, apapun yang dikeluhkan ya jangan dilakuin. Apapun yang mereka lakukan, karena gini, ini pembahasan yang selalu gue bawa ke banyak teman-teman. Cuman satu, mereka yang ngeluhkan tapi mereka yang lakukan. Jangan sampai itu terjadi di generasi gua lah ke depan. Karena berarti nanti anak-anak yang lebih muda dari lu yang ngajarin ya gitu ya, supaya bisa berpikir seperti itu. Ya tapi jangan merasa apa ya, buat suatu karya itu mudah, karena itu semua ada perhitungannya. Oh yes. Ini omongannya art director. Jadi gitu aja jadi statementnya, soalnya udah aja sih. Nanti kalau kelamaan nanti kita ini nggak boleh, ini udah aja. Banyak yang bisa dibahas. Mau kasih statement dah. Kenapa Anda tadi pilih Tom Lembong? Saya berlandaskan Irwan apa? Karena Ferry Irwandi. Ya, dan aku menyimak gitu kan apa yang disampaikan dan dinilai oleh Bapak yang di sidang, apa namanya? Oh, Bapak Hakim itu ternyata bisa jadi suatu hal yang
salah, tapi bisa juga dibenarkan, tapi tidak ada pembenaran yang diangkat gitu. Ya let's say bahasanya yang tuntutannya kan melakukan ekonomi kapitalis ya. Iya, ibu kapitalis. Aku sedikit belajar hal itu dan ternyata tidak semudah itu untuk mengartikan ekonomi kapitalis itu seperti apa, dan ya sangat gampang untuk dituntut dengan tuntutan melakukan ekonomi kapitalis. Oke. Dan Oke. bukan memberatkan, berpihak kepada swasta. Oke, itu kayaknya persis deh, kayak yang kita omongin dari tadi kan. Sama kan? Relate kan? Ya, berarti sebenarnya kayaknya kita di sisi manapun sama, Ci. Iya, karena semua itu ada politiknya. Iya, mau karya politik ya. Gitu, karya politik. Apalagi politik art itu sangat-sangat tidak terlihat politik, padahal banyak politiknya. Gitu. Oke, saudara, kita closing aja, nanti lama-lama dia lain lagi yang dibahas nih. Oke? Soalnya keberadaan WO tuh bisa mengkapitalisasi.